Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam program spesial talk show bersama dengan BKKBN. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tema yang kami ketengahkan di hadapan Anda malam hari ini adalah mengenai peran PPKBD dalam pengelolaan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga di Kabupaten Sukoharjo. Dan kembali ke pertanyaan saya tadi, untuk keikutsertaan peserta KB di Kabupaten Sukoharjo ada 74,78%. Iya. Bagaimana tingkat keikutsertaan kaum pria atau laki-laki di Kabupaten Sukoharjo untuk ber-KB nih, Pak Marianto? Terima kasih. Tingkat kesertaan ber-KB pria di Kabupaten Sukoharjo pada era dulu itu memang pernah jaya, pernah tinggi sekali. Sehingga di beberapa desa ini terbentuk kelompok namanya Priyo Utomo. Priyo Utomo. Iya. Seperti apa itu, Pak? Priyo Utomo itu kelompok ber-KB dari bapak-bapak yang mengikuti vasektomi maupun kondom. Tapi kebanyakan dari mereka adalah bapak-bapak yang pernah mengikuti vasektomi atau MOP. Namun beberapa tahun belakangan mengalami surut yang luar biasa. Di tahun 2014 kemarin, ini di Sukoharjo selama 1 tahun itu hanya bisa menjaring 7 peserta KB MOP. Baik. Dan di tahun 2015 ini sampai dengan bulan November ini baru bisa melayani 3 akseptor MOP. Hanya 3, Pak? 3 akseptor mengalami penurunan yang luar biasa. Kontrak kinerja dari provinsi atau boleh dikatakan target selama 1 tahun Kabupaten Sukoharjo dibebani 15 akseptor MOP, tapi baru terlayani 3. Begitu sulit, Mbak, upaya kita untuk menjaring tingkat kesertaan ber-KB pria di Kabupaten Sukoharjo saat ini dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Ini kira-kira alasan yang sering kali diutarakan oleh kaum pria untuk ikut ber-KB untuk vasektomi ya. Ini apa, Pak? Yang banyak ini biasanya tingkat kepedulian mereka terhadap KB itu seakan-akan sebagai beban ibu. Sehingga mereka menganggap KB itu urusannya wanita. Di samping itu juga ada yang karena faktor agama. Artinya MOP itu kan peserta KB yang sudah mantap ber-KB. Artinya sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk nambah anak. Di samping itu juga ada sebagian dari ibu-ibu yang tidak memperbolehkan bapaknya untuk vasektomi. Itu biasanya karena alasan rumor katanya setelah divasektomi tingkat libidonya menurun. Padahal dari berbagai testimoni yang melaksanakan tidak demikian. Artinya tidak berpengaruh terhadap libido maupun tidak berpengaruh terhadap derajat kesehatan seorang bapak yang melaksanakan vasektomi. Hanya isu saja, Pak? Iya, hanya isu. Sebenarnya sudah kami upayakan kepada peserta KB yang ikut vasektomi di tahun 2015 ini sebagai kompensasi uang istirahat. Saya berikan setiap akseptor ini Rp250.000, Mbak. Rp250.000? Iya, Rp250.000 jaminan uang istirahat selama dia tidak bekerja. Nah, istirahat selama tidak bekerja berapa lama, Pak, setelah di vasektomi ini, Pak? Rata-rata 3 hari. 3 ya 3 hari. sampai 1 minggu lah ini. Ya. Saya kira satu bulan, Ya, ternyata 3 hari. Ya, 3 hari aja. Ya. Baik, dan Ya. dengar-dengar Pak YC ini juga salah satu peserta KB untuk kaum pria nih, Pak. Benar, Pak? Betul. Boleh diceritakan alasannya kenapa, Pak, ini, Pak? Ya. Padahal tadi tingkat keikutsertaan kaum pria, targetnya 15 Ya. orang, Ya. sampai November baru tercapai Terlayani 3. tiga Ya. orang. Mungkin barangkali setelah nanti Pak YC cerita, langsung minta TV di rumah, di Kabupaten Sukoharjo khususnya, langsung ikut vasektomi. Monggo silakan Pak diceritakan. Baik. Emang benar. Kami telah mengikuti vasektomi sudah hampir berapa ya? 19 tahun yang 19 lalu. tahun, baik. Sejak tahun 96. Artinya setelah kami mempunyai anak yang kedua. Alasan kami memang cukup sederhana sebenarnya. Jangan sampai yang dikorbankan kalau yang namanya ikut KB hanya perempuan saja. Artinya kita ada kesepakatan di antara suami dan istri, saya dengan istri kami. Bagaimana seandainya cukup 2 saja anak, oke, ya langsung kami begitu aja kejar. Waktu itu kami berada di Yogyakarta. Ya, dengan naik kendaraan seadanya, kita adakan operasi ya tanpa pisau sana. Mungkin pengalaman kami yang cukup unik, walaupun di hati juga pikiran takut. Karena peralatannya juga ternyata luar biasa. Suruh tidur di atas itu kotak ya tang ya ini mau diapakan saya. Tapi udah
Setelah itu nyatanya juga apa yang disampaikan Pak Marianto mungkin takut nanti kalau libidonya menurun, boleh nanti ditanyakan pada istri saya. Ternyata tidak berpengaruh sama sekali mengenai hal itu. Dan saya merasakan cukup bahagialah. Artinya selama ini kami tidak membebankan pada istri yang harus KB, entah itu dengan pil, entah itu dengan suntik, entah itu dengan implan, entah itu dengan IUD, tidak. Kami aja yang cukup untuk katakanlah ber-KB. Juga tidak ada di dalam pikiran kami kok terus mau selingkuh, enggak. Katakanlah sudah dikebiri, katakanlah seperti itu, terus gampang sana, enggak. Hanya kekuatan keimanan aja yang mampu untuk senantiasa melaksanakan dengan baik. Itu aja. Jadi harapan kami ya jangan takut-takutlah untuk Bapak kembali untuk mensukseskan program KB. 19 tahun yang lalu saya sudah melaksanakan vasektomi. Mudah-mudahan bisa ditiru untuk Bapak yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Iya, baik, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk Bapak YC, menjadi contoh yang baik ya. Bahwasanya yang namanya KB jangan kemudian melulu dibebankan oleh kepada ibu ya. Karena juga katanya ada beberapa hal yang harus dihindari oleh seorang ibu untuk ikut ber-KB, misalkan tensi yang sangat tinggi dan tidak cocok untuk ikut KB. Apapun itu juga bisa menjadi resiko bagi kesehatan si ibu. Apakah demikian, Pak Marianto? Itu tidak selamanya benar. Artinya tingkat kesulitan seseorang untuk ber-KB dengan alat kontrasepsi tertentu ini memang tidak selamanya benar. Alangkah baiknya bagi ibu atau keluarga yang ingin ber-KB ini berkonsultasi ke tenaga ahli atau ke tenaga kesehatan daripada kita mendengarkan rumor si A si B yang belum tentu benar. Karena namanya saja rumor, itu belum tentu benar, sehingga untuk meyakinkan saya itu cocoknya ber-KB apa, dengan metode apa, jangka panjangnya bagaimana, ini langsung saya datang ke klinik KB yang setelah tersedia di tiap-tiap kecamatan atau puskesmas maupun di klinik pelayanan KB swasta. Demikian, Mbak. Oke, baik. Dan kalau di Sukoharjo sendiri, tadi dikatakan kembali lagi mengenai untuk operasional petugas SKD yang nilai ini cukup besar ya daripada daerah-daerah yang lain. Ini Pak Yese boleh diceritakan kira-kira faktor apa yang menyebabkan biaya operasional untuk para petugas ini di Sukoharjo bisa meningkat, bahkan tadi dikatakan 100% jadi Rp200.000 ya? Seperti apa ini Pak? Baik, kalau mengenai biaya operasional ini memang tidak lepas daripada anggaran, karena bagaimanapun juga ini dana dari APBD. Tentunya ada komitmen di antara eksekutif dan legislatif terlebih dahulu mengenai penganggaran seperti ini. Tentunya dari SKPD, dari pemerintah, sepanjang mampu menjelaskan manfaat daripada dana operasional yang akan disampaikan kepada PPKBD ini untuk mensukseskan pada program kependudukan dan keluarga berencana maupun pembangunan keluarga ini, saya yakin dari pihak eksekutif akan bisa menerima sebesar apapun kalau memang tujuannya untuk kemakmuran masyarakat tentunya. Dan ini sangat mendukung daripada program-program pemerintah, utamanya dalam rangka pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dalam rangka program keluarga berencana ini. Toh kita juga bisa memaklumi bahwa dari masing-masing anggota legislatif yang ada di Kabupaten Sukoharjo, saya yakin banyak yang ada di pedesaan. Tahu persis tugas daripada SKD itu seperti apa. Jadi wajar seandainya hanya diberikan dana operasional yang katakanlah tidak seberapa, walaupun besar untuk mungkin di tataran Jawa Tengah, ya, 200.000 itu cukup besar. Saya yakin mereka asal diberikan penjelasan yang bisa diterima, akan bisa mendukung apa menjadi program harapan dari pemerintah untuk memberikan operasional. Dan ini kalangan dewan tidak mempermasalahkan hal tersebut? Selama ini tidak mempermasalahkan. Sekali lagi sepanjang kita mampu menjelaskan manfaat, kegunaan, tujuannya itu apa atau itu, saya yakin mereka asal kita juga pro rakyat untuk kesejahteraan masyarakat, saya yakin sebagai wakil rakyat juga akan mampu mendukung apa menjadi program pemerintah. Baik, berarti ini ada sinergi yang bagus ya Pak ya, untuk bagaimana mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh para SKD ini sampai daerah-daerah terpencil sedemikian. Harapannya nanti tahun depan anggaran naik ya Pak? Mudah-mudahan seperti itu. Ya, baik. Dan kemudian ke Pak Marianto, tadi keikutsertaan kaum pria untuk ikut KB baru tercapai
tiga akseptor. Akseptor Iya, saja dari iya. 15. Iya. Masih ada 12 ya 12 Pak ya yang targetnya. iya. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai akseptor KB yang baru di tahun 2015 ini, boleh dijelaskan yang paling banyak ini menggunakan KB yang apa ini Pak? Untuk Kabupaten Sukoharjo dan mungkin keadaan umum, Mhm. ini pilihan pasangan usia subur yang terbanyak masih pada suntik. Baik. Artinya dari segi kepraktisannya atau mungkin dari tingkat pengetahuan mereka, sehingga kebanyakan dari peserta KB baru yang dilayani ini rata-rata adalah suntik. Kedepan memang kami upayakan terus mendorong agar bisa beralih ke MKJB. Harapan kami sekali lagi bahwa peserta KB yang non MKJB, baik itu kondom, suntik maupun pil, ini bisa beralih ke pemakaian MKJB. Namun sampai saat ini yang ranking pertama masih tetap suntik Mbak di Kabupaten Sukoharjo. Suntik ya. Iya. Baik. Apakah kalau melakukan KB vasektomi dan steril Iya. ini gratis atau seperti apa kira-kira yang harus dipersiapkan masyarakat terkait dengan dana? Tapi kita akan dengarkan untuk jawabannya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami akan segera kembali.